mahasiswa itu kita hanya memberikan mereka semacam petunjuk, bukan lagi ibarat kalau makan mereka tuh nggak disuapkan lagi, tapi mereka mencari piring sendiri, dimakan sendiri gitu. Jadi itu lebih ini saya lebih mudah mengarahkan. Tapi pada saat kita mengajar anak SMP atau anak SMA itu kita yang menyiapkan keseluruhannya, kita yang memberikan materinya. Ibarat tadi kalau kita dalam hal makanan gitu, kita memasakkan, menyiapkan piring, mereka kita tinggal menyuapkan ke mereka gitu. Nah jadi itulah kenapa saya suka ngajar gitu kan. Tadi murid ketemu kita, mahasiswa juga ketemu kita, gitu sih. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sebelum masuk topik, yaitu kenapa sih Miss tertarik mengangkat judul topik pada pagi hari ini, yaitu aplikasi e-learning dan penerapannya? Oke, kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini ya? Karena kita kan udah mulai e-learning itu mulai dari tahun lalu, sekitar Maret 2020 semenjak corona lah masuk ke Indonesia gitu. Sebelumnya kan kita masih belajar luring atau dalam kelas tatap muka. Nah, jadi di sini kenapa saya tertarik untuk mengangkat topik ini tuh karena ingin berbagi pengalaman, sharing gitu. Setelah sekian lama dalam setahun, itu kan ada banyak aplikasi yang kita pakai. Nah, umumnya di tempat kita, di kampus ataupun di tempat saya mengajar itu ada beberapa aplikasi yang dipakai seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan Edmodo. Nah, jadi saya ingin berbagi pengalaman bagaimana dari sisi guru dan dari sisi murid dalam e-learning tersebut. Mungkin saya ada ingin lebih dalam mengetahui apa sih e-learning, kekurangan atau kelebihannya. Oke. Gini ya, di sini kan tadi saya bilang kita dalam forum sharing gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin saya sebagai guru juga sebagai dosen nanti juga saya akan minta pada Mamum ya untuk share pengalamannya dalam hal dalam hal menjalankan e-learning selama setahun ini gitu. Nah, jadi mungkin setelah saya mungkin oke? Ya. Dumai merupakan institut pertama di kota Dumai dan pertama di Kopertas Wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau. Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, Tafakufiddin Dumai di bawah naungan Yayasan Tafakufiddin telah berdiri sejak 1999. Pada 8 Desember 2014, merupakan momentum sejarah keceriaan, sukses, dan berwawasan. Baiklah, kembali lagi kepada pertanyaan saya tadi. Bagaimana sih Miss para dosen dapat mengatasi mahasiswa yang gaptek
saya kasih makmum tugas, kelasnya makmum tugas gitu ya. Dan saya minta makmum itu untuk mengumpulkan jam 10 siang. Nah, kalau di Google Classroom saya bisa set waktu, tapi saya tidak bisa mengunci otomatis. Nah, tapi pada saat di Google di Edmodo itu pada saat sudah set jam 10, maka otomatis latihan yang saya berikan tadi terkunci dengan sendirinya. Nah, jadi bagaimana dengan murid yang terlambat? Mereka akan kontak gurunya untuk mengumpulkan tugas. Dibuka lagi. Nah, tapi di sini guru harus hati-hati. Dan disinilah sering terjadinya bukan keteledoran ya, mungkin karena belum biasa. Jadi pada saat dibuka, guru nggak tahu lagi yang mana terlambat, yang mana yang memang udah mengumpulkan. Nah, jadi cara salah satu backupnya, guru tuh kan pertama mencatat tuh udah siapa yang terlambat sampai belum. Nah, sedangkan di Google Classroom itu terlihat kalau terlambat pengumpulannya gitu. Nah, kalau bedanya di Edmodo sama di Google Classroom itu sih gitu. Terus antara Zoom dengan Google Meet gitu ya. Nah, itu juga banyak kemiripan di antara itu, cuma mungkin perbedaannya pada yang saya rasakan gitu ya. Nah, jadi itu pada saat kita presentasi terutama, dan lagi-lagi pada saat kita pertama kali, kalau kita kan pakai barang baru tuh kita suka bingung kan. Nah, kemudian masuknya gimana? Nah, itu yang lucunya pengalaman pertama kali make itu, mahasiswa saya atau murid saya itu selalu, loh ini kok mikrofonnya mati? Terus mereka berteriak gitu kan, berteriak di dalam itu sampai terdengar oleh orang yang lain, dan sampai lupa untuk mematikan mikrofonnya. Nah, itu kan lucu ya. Nah, jadi setelah diajarkan bagaimana cara menggunakannya gitu, baru mereka jadi kayak gitu ya Miss, harus dimatiin. Nah, kemudian pada saat yang share screen itu, nah kalau pada share screen kan kita udah pernah mencoba gitu ya share screen itu. Nah, jadi itu pada saat share screen, kalau di Zoom dia masih terlihat pembicara dan pendengar di sampingnya. Sedangkan pada Google Meet itu langsung hanya pada layar yang di-share kelihatan. Jadi misalnya kalau saya hostnya, Mamu adalah mahasiswa saya gitu ya. Nah, jadi yang saya lihat itu adalah layar saya share, sedangkan Mamu tidak terlihat di layar saya lagi. Nah, tadi katanya kan bagaimana mengatasi misalnya mahasiswa yang gaptek gitu, atau misalnya nggak tahu cara pakainya ya. Tadilah semua orang pasti akan mengalami shock terapi pada saat melakukan hal yang baru untuk pertama kali, gitu kan? Nah, pertama tuh mungkin kalau yang saya lihat di sini dan di sekolah-sekolah yang lain dan juga teman-teman saya yang pengajar gitu, mereka tuh pertama mengumpulkan keseluruhan murid ya. Jadi ibaratnya sosialisasi. Sosialisasi pertama tuh diajarkan bagaimana cara buat Google Classroom, terus bagaimana gabung ke kelas gitu. Bahkan guru-guru pun juga dikumpulkan untuk itu, karena ya sekali lagi pada saat pertama kali melakukan sesuatu yang baru akan timbul pertanyaan, bisa nggak ya gitu. Nah, tapi setelah dijalani selama setahun kan udah nggak terasa setahun ya kan. Nah, itu udah mudah aja semuanya gitu. Nah, jadi itulah kenapa saya tertarik untuk membahas ini pada hari ini ya, setidaknya sharing gitu kan, dari sisi sebagai guru dan dari sisi sebagai mahasiswa. Dan saya boleh ya nanya kalau di sini ya. Nah, jadi sekarang saya kan tadi udah menyampaikan pada bagian yang sebagai guru atau dosennya. Nah, sekarang kalau makmum itu saya boleh bertanya gitu kan, nah ya. Nah, jadi saya penasaran dari sisi mahasiswa itu seperti apa? Apakah sama dengan murid SMP yang saya jalani atau gimana kalau di mahasiswa? Kalau dari saya sendiri sama teman-teman kelas, ya memang masih terkejut nih masalah masih kaget gitu ya? Kaget, masih kurang terbiasa. Karena kan kami masalah kalau online ini di MA tuh nggak ada atau SMA, cuma di semester 2 karena COVID nih. Jadi di semester 2 tuh kan tidak ada masalah belajar secara daring, tinggal menunggu ujian, dekat-dekat mau ujian baru ada. Jadi pas masuk kuliah ini lah baru kami seperti ini. Mungkin selanjutnya akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Sampai tahun 2020, Kembali lagi bersama kami di Tafido TV, menggamit keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baiklah, saya akan melanjutkan yang Ibu pertanyaan tadi sama saya. Mungkin yang kami rasakan saat belajar
lalu ingat gak kita ada saya suruh bikin tugas, kemudian saya bikin kamu tuh bikin video. Saya minta kalian untuk membuat salah satunya things must not do, atau hal yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah di situ kan saya meminta kalian merekam video, ya kan, video tentang pengalaman kalian terhadap sesuai topik gitu. Nah kemudian saya minta untuk diupload ke YouTube, ke Facebook, ke Facebook gitu kan. Itu karena apa? Pertama, melatih mental untuk bicara bahasa Inggris. Terus yang kedua, untuk melihat atau menarik respon orang terhadap ini loh kemampuan kalian, bahwa kalian tuh ibaratnya pamer kita ini bisa loh gitu. Nah jadi salah satu cara itu kan itu ada kepuasan dari diri siswa nanti. Dan setelah saya lihat komen-komennya itu memang komennya pada wah keren ya ini, wah hebat ini bahasa Inggrisnya gitu. Nah itu kalau menurut saya itu bisa salah satunya dijadikan cara untuk menghindari atau menghilangkan kebosanan saat learning. Karena online ini kita hanya pada melihat kamera HP dan kamera HP gitu. Sedangkan kita kan butuh kawan. Ibaratnya kalau kita di kelas kita bisa ngobrol segala macam. Nah, tapi pada saat di online learning kita hanya pada di rumah masing-masing. Nah, jadi itu salah satu yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian ada lagi yang pada saat kendala-kendalanya tadi ya. Nah, itu tadi meminta anak itu datang atau mencari pengalaman baru sambil direkamkan dengan videonya. Itu sih kalau yang mudah pernah saya lakukan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan setelah iklan berikut ini. Fakultas Hukum atau Syariah dan Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah. Mari bersama-sama kami ya untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan, membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni, terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelek dan intelektual yang ulama, tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Kembali lagi dalam acara Tafilu TV, menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Baiklah Miss, bagaimana pendapat Miss dengan aplikasi e-learning pada masa ini? Oke, kalau saya